Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'i ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku, putar-putri Indonesia yang terbaik, putar-putri bangsa dan generasi muda muslimin muslimat, generasi milenial yang senantiasa dirindukan oleh Rasulullah SAW, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan. Agama dulu apa negara dulu? Sebetulnya agama dan nasionalisme itu tidak bisa dibentrokan. Agama merupakan dasar hukum bagi kita, orang-orang yang beriman, terutama kaum muslimin, sebagai pijakan bagaimana kita beramal, termasuk bersosial. Sedangkan negara merupakan payung atau wadah untuk bisa mengamalkan agama itu sendiri. Maka di beberapa negara, ketika negara itu bukan negara yang familiar untuk sebuah agama, khususnya Islam, maka mungkin pengamalan ajaran Islam tidak bisa dengan mudah untuk diamalkan di negara tersebut, bahkan termasuk negara yang berasaskan Islam sekalipun, tergantung dia ramah tidak terhadap agama Islam itu sendiri. Di Indonesia, kita bisa mengadakan tabligh akbar tengah malam, bahkan sampai subuh dengan bebas. Berarti Indonesia menghargai, menghormati kebebasan beragama, khususnya bagi kaum muslimin. Di Arab Saudi tidak bisa seperti itu. Kita bikin panggung dengan megah, terbuka, bebas, orang bisa berkumpul ribuan orang, tidak bisa seperti itu. Pasti akan dibubarkan. Terlebih menggunakan fasilitas-fasilitas umum, tempat-tempat umum, kemudian menggunakan sound system yang besar. Indonesia adalah negara yang menghormati kebebasan kaum muslimin untuk mengamalkan amaliyah dan sosial sesama kaum muslimin. Lantas kemudian, mana yang didahulukan? Agama atau negara? Jangan engkau adukan keduanya, karena keduanya saling menguatkan satu sama lain, saling menopang. Jika agama itu adalah guidance untuk kaum muslimin, maka dimanapun engkau berada, bahkan di negara non-muslim sekalipun, amalkan Islam itu sebagai landasan hidup kita dengan Tuhan. Walaupun negaranya bukan negara Islam. Dan negara itu merupakan pelindung bagi seluruh umat beragama untuk mengamalkan keyakinannya. Itulah negara. Maka mana yang didahulukan? Kedua-duanya, kata Sayyidina Umar, merupakan sebuah kutub yang saling menguatkan, berjalan bersama satu sama lain. Mencintai agama adalah dengan mengamalkannya, bukan hanya simbol saja. Karena kata Rasul, nanti di akhir zaman, la yabqa minal islami illa rasmuh. Tidak tersisa dari Islam kecuali hanya tulisannya saja. Wa minal iman illa ismuh. Dan tidak tersisa dari keimanan kecuali hanya namanya saja sebagai orang muslim. Kita khawatir itu terjadi. Sedangkan negara, sebuah agama bisa lestari di negara yang dalam kondisi aman. Kita bisa mengamalkan syariat kita di negara kita selama negara kita aman. Atau di negara manapun, seperti di negara Amerika, orang muslim bisa mengamalkan syariat Islam sendiri selama negeri itu dalam keadaan aman, sejahtera. Tapi di negara Islam sendiri, di Timur Tengah contohnya, ternyata tidak ramah bagi kaum muslimin jika terjadi peperangan. Maka negara adalah wadah untuk melestarikan dan mengamalkan ajaran-ajaran agama itu sendiri. Mencintai negara jangan dipersepsikan bertentangan dengan syariat. Ada sebuah istilah hubbul watan minal iman.
Jika memang disandarkan kepada hadis, di dalam kitab takhrij hadis yang berjudul Asnal Matalib, kalimat hubbul watan itu memang bukan hadis, tapi ma'nahu sahihun. Maknanya sahih. Maksudnya bagaimana? Itu ungkapan para ulama yang ahli hadis, ahli syariah, menjelaskan tentang substansi dari berbagai hadis tentang kecintaan Rasul kepada tanah airnya. Di antaranya, Rasul pernah berkata ketika Fathu Makkah kepada negara Makkah, negeri Makkah, wahai Makkah, andai pendudukmu tidak mengusirku dahulu, maka aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Itu bukti kecintaan Rasul kepada tanah kelahiran beliau. Tapi Rasul juga tidak menjadi pengkhianat bagi Madinah. Di dalam suatu hadis, beberapa hadis yang riwayatnya kuat, jika Rasul SAW pulang dari luar kota dan melihat Judranul Madinah, bangunan-bangunan terluarnya Madinah, batas kota Madinah, jika Rasul berada pada tunggangan yang berupa unta, Rasul akan mempercepat unta tersebut untuk sampai ke Madinah. Dan jika Rasul menggunakan kuda, harrakaha, Rasul akan menggerak-gerakkan kuda tersebut. Bukti begitu rindunya Rasul kepada Madinah. Mencintai Makkah sebagai tanah kelahirannya. Mencintai Madinah, tempat di mana beliau bernaung di situ, tinggal bersama keluarganya. Menyampaikan syariat kepada umat dengan penuh kedamaian. Rasul mencintai keduanya. Bagaimana dengan kita yang lahir di Indonesia, tinggal di Indonesia, makan dari hasil tumbuhan-tumbuhan di negeri kita, minum dari sumberan air di bangsa kita, di negeri kita, lantas apakah kita akan menjadi pengkhianat bangsa kita atas nama agama? Sedangkan sang penyampai risalahnya Allah, Rasul SAW, begitu mencintai Makkah dan Madinah, karena Makkah tempat lahirnya, Madinah tempat hijrahnya. Jika engkau, wahai pemuda-pemudi milenial, engkau mengatakan dirimu akan berhijrah, tapi ajaran-ajaran yang engkau terima tentang hijrah menyebabkan engkau, menjadikan engkau menjadi pemberontak atau membuatmu membenci tanah airmu sendiri, maka hijrahmu salah. Atau mungkin kamu salah guru. Jangan sampai kita salah memilih guru ataupun pengajian. Hijrah bukan tentang membuat negara Islam, tapi hijrah tentang mengamalkan akidah Islamiyah dimanapun engkau berada, walaupun di negara yang non-muslim sekalipun. Hijrahlah dengan cara yang benar, ariflah, bijaksanalah, menjadi seorang muslim. Jangan sampai kehilangan akal sehat. Tetap gunakan akal sehat kita. Salam waras, saya Syekh Alwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.